미션 let's go 저 건물을 찾으러 Hai halo teman-teman semua, welcome to my video. Sebelumnya kenalin, aku Syari, aku mahasiswa Universitas Brawijaya. Nah, di video ini itu merupakan tugas video mengenai presentasi di mata kuliah Produk Treasury. Nah, di video kali ini itu aku akan membahas mengenai inflasi seperti judulnya. Oke, langsung saja kita akan membahas mengenai apa itu inflasi. Nah, pengertian dari inflasi sendiri itu merupakan keadaan di mana harga, baik itu harga barang ataupun harga jasa, yang mengalami kenaikan secara terus-menerus, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu, kayak gitu. Misalkan contohnya itu kayak gini ya, ini pasti bakal akan lebih mudah dipahami ya daripada contoh lainnya. Misal gini. Dulu kita bisa menggunakan uang tunai 10.000 itu bisa untuk jajan banyak hal. Akan tetapi sekarang 10.000 dapat apa? Gitu kan. Mungkin cuma dapat satu jajanan. Dan mungkin kayak gitu ya untuk contoh barangnya. Kalau misalkan contoh inflasi pada jasa. Dulu awal-awal munculnya Gojek, Grab itu kan kita bisa di bawah 5.000 ya. Bahkan dulu itu mikir-mikir naik angkot apa naik ojek gitu, soalnya harganya tuh mirip-mirip gitu kan gitu. Nah, dulu itu aku pernah untuk angkot itu harganya kan masih 2.000 ya untuk pelajar, kan dulu aku masih sekolah, jadi kalau misalkan angkot itu cuma bayar 2.000, kemudian Gojek itu harganya 2.000 sampai 4.000. Kalau misalkan rumahku kan di dalam gang gitu ya, jadi harus jalan dari jalan raya gitu. Jangan kalau kita naik Gojek itu benar-benar dari depan sekolah ke depan rumah gitu. Jadi kita nggak perlu jalan lagi. Otomatis kita bakal dari Gojek kan untuk kenyamanan kita otomatis kan. Terutama kalau kita kan pulang sekolah capek gitu. Akan tetapi sekarang jarak ke rumah dengan jarak yang sama ya. Kalau sekarang kan udah jarang ya ada angkot gitu. Kalau sekarang kan pasti ojek online. Sekarang itu bisa sampai 11.000 ataupun 12.000 ataupun lebih. Gitu kayak jadinya kan kayak kok bisa gitu kan ya. Nah, ya ini tuh karena inflasi. Kayak gitu contohnya. Kemudian apa sih dampak dari inflasi itu? Itu di sini aku udah jelasin 4 dampaknya. Dampak yang pertama yaitu daya beli masyarakat menurun. Ini tuh dikarenakan misalnya gini ya, dengan harga yang terus-terusan naik tadi, masyarakat jadi kayak, aduh kok mahal, kok beli ini mahal, kok beli ini mahal. Jadi kan masyarakat mengalami kesulitan untuk membeli barang ataupun jasa yang akan diperlukan kayak gitu. Jadinya daya beli masyarakat turun. Kemudian yang kedua yaitu banyak ketidakpastian. Kenapa? Ya karena inflasi ini tuh kan mengganggu perekonomian suatu negara ya, sehingga kan jadinya bisa menghambat untuk investasi ataupun pertumbuhan ekonomi yang lainnya yang ada di negara tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada kesenjangan sosial. Di kesenjangan sosial ini tuh bisa dicontohkan misal inflasi ini terus-terusan terjadi dalam jangka waktu yang relatif lama, sehingga menciptakan kesenjangan sosial yang cukup bisa dilihat ya. Misalkan masyarakat ini tuh masyarakat A yang dulunya itu mungkin memang kurang bercukupan. Kemudian juga ada masyarakat B yang kebutuhannya lumayan berkecukupan. Jangan terjadi inflasi secara terus-menerus secara panjang, sehingga menyebabkan masyarakat A ini semakin tidak memiliki uang untuk membelikan keperluannya, baik itu jasa maupun barang. Nah, tetapi untuk nasabah B, dia akan terus-menerus dia merasa memiliki uang dan ya dia bisa memiliki atau bisa mencukupi kebutuhannya kayak gitu. Kemudian yang keempat, inflasi yang lebih lanjut. Kenapa yang disebut inflasi lebih lanjut? Karena inflasi ini tuh berkelanjutan gitu. Selain berkelanjutan, dia itu juga terus menerus, maksudnya gimana ya?
inflasi lebih lanjut ini inflasi yang berkelanjutan secara terus-menerus sehingga membuat kenaikan harga pada barang ataupun jasa ini tuh semakin mengalami kenaikan terus. Misal sebelumnya itu 10.000, kemudian ada inflasi jadi 12.000. Ternyata inflasi ini berkelanjutan sehingga mungkin bisa mencapai 20.000 seperti itu. Kemudian gimana sih cara untuk mengatasi inflasi? Nah, di sini aku ada 4 cara untuk mengatasi inflasi. Yang pertama, menaikkan suku bunga. Kenapa suku bunga ini tuh dinaikkan? Karena kalau misalkan suku bunga ini dinaikkan, maka bank ini tuh bisa mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga uang yang beredar di masyarakat akan semakin berkurang, sehingga bisa inflasi akan semakin berkurang juga. Kemudian yang kedua yaitu ada mengurangi pengeluaran pemerintah. Dengan pemerintah mengurangi pengeluarannya, maka akan berdampak pada pengurangan tekanan inflasi. Kenapa ya? Ya itu tadi, karena kan uangnya itu kan nggak semakin banyak yang beredar di masyarakat kayak gitu. Kemudian yang ketiga yaitu ada melakukan pengawasan harga. Nah, pemerintah ini tuh bisa melakukan pengawasan harga terhadap masyarakat mengenai harga barang ataupun harga jasa yang akan ditawarkan pada masyarakat lainnya atau masyarakat yang berkebutuhan atau pada masyarakat lainnya yang mengkonsumsinya, sehingga itu bisa mengontrol harga di pasaran sehingga harganya tidak melonjak gitu, sehingga harga di pasaran itu tidak akan mengalami harga yang tidak wajar. Nah, kemudian yang terakhir yaitu memproduksi banyak barang dan jasa. Kalau misalkan suatu negara itu memperbanyak produksi barang ataupun jasa, maka kan sehingga kan akan mudah untuk memenuhi permintaan dari konsumen yang tinggi, sehingga bisa menurunkan inflasi tersebut. Kemudian di sini ada faktor yang bisa mempengaruhi inflasi. Dimana itu ada 3 gitu. Yang pertama permintaan, kedua penawaran, dan ketiga yaitu biaya produksi. Permintaan ini itu bisa mempengaruhi inflasi karena adanya kenaikan permintaan mengenai barang ataupun jasa, sehingga mendorong terjadinya inflasi. Kemudian dengan yang kedua yaitu penawaran baik barang ataupun jasa ini tuh bisa menyebabkan inflasi apabila penawaran barang ataupun jasa itu sedikit, sehingga kan akan sulit untuk memenuhi permintaan. Apabila terjadi kenaikan biaya produksi, maka hal itu bisa menyebabkan kenaikan harga jual, baik itu pada produksi barang ataupun produksi jasa, seperti itu. Untuk jenis-jenis inflasi itu berdasarkan tingkat keparahannya ada 3, yaitu yang pertama inflasi merayap, di mana ini tuh hanya inflasi sebesar 2-3% saja, sehingga bisa dikatakan dianggap normal untuk inflasi sebesar tersebut karena tidak sampai untuk mengganggu perekonomian gitu. Kemudian yang kedua yaitu ada inflasi sedang, di mana inflasi sedang ini tuh sebesar 10 sampai dengan 30%. Nah, inflasi itu sudah dianggap mengganggu perekonomian masyarakat karena bisa mengurangi daya beli masyarakat. Kemudian yang ketiga terakhir yaitu ada hiperinflasi, di mana inflasi ini tuh sangat parah atau lebih dari 30% itu tadi, sehingga menyebabkan nilai mata uang itu sangat-sangat amat rendah. Kemudian untuk jenis inflasi berdasarkan penyebabnya itu juga ada 4, yaitu yang pertama inflasi demand pull, di mana permintaan ini tuh yang mengalami permintaan yang tinggi dan penawaran tersebut tidak memenuhi atau tidak dapat memenuhi permintaan. Kemudian yang kedua yaitu ada inflasi cost pass, yang artinya adanya kenaikan biaya produksi sehingga bisa mempengaruhi harga jual. Kemudian yang ketiga yaitu inflasi built-in. Ini merupakan ekspektasi masyarakat yang menganggap bahwa harga barang atau jasa itu
akan naik sehingga menuntut untuk kenaikan gaji. Kemudian yang keempat, inflasi struktural, di mana ini tuh adanya ketidakseimbangan struktural dalam perekonomian. Kemudian jenis inflasi berdasarkan asalnya, itu ada dua, yaitu inflasi domestik dan inflasi impor. Inflasi domestik ini tuh disebabkan oleh kenaikan harga dan kenaikan harga pada barang ataupun jasa secara umum terjadi karena adanya faktor internal dan tidak dipengaruhi oleh pihak dari luar negeri. Kemudian yang berikutnya, inflasi impor. Inflasi impor ini tuh terjadi karena mendapat pengaruh dari kenaikan harga impor baik barang ataupun jasa. Selanjutnya yaitu ada perhitungan tingkat inflasi. Nah, contoh perhitungan tingkat inflasi atau tingkat inflasi ini tuh dapat dihitung dengan menggunakan indeks harga konsumen. Apa sih indeks harga konsumen itu? Nah, indeks harga konsumen itu merupakan sebuah angka yang dapat menunjukkan perubahan pada rata-rata harga barang ataupun jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, untuk rumus dari indeks harga konsumen yaitu tingkat inflasi sama dengan indeks harga periode akhir dikurangi indeks harga konsumen periode awal dibagi indeks harga konsumsi pada awal dikalikan 100%. Nah, sekian dari aku. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman.